Halo semuanya, ketemu lagi di channel Lalu Lalang. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena Vespa ekstrim gembel yang sering kita lihat di jalanan Indonesia. Langsung saja kita mulai, namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Lalu Lalang ya guys. Di Indonesia, Vespa ekstrim atau lebih dikenal dengan Vespa gembel adalah salah satu dari sekian banyak komunitas Vespa yang sering touring dengan menempuh jarak melebihi 1000 km. Di Indonesia sendiri, Vespa baru dikenal sejak tahun 1960-an, yaitu Vespa Kongo. Kendaraan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pasukan TNI yang baru pulang dari misi PBB di Kongo, Afrika. Revolusi selera terhadap Vespa bagi komunitas pemakai Vespa dan pecinta Vespa negeri orang dibanding di Indonesia sama-sama mengalami pergeseran yang ekstrim dan agresif. Tapi perbedaannya yang paling mencolok adalah jenis selera yang berbanding terbalik. Jika di luar negeri orang mencari Vespa lama untuk dimodifikasi sebagai benda yang antik, elegan dan romantis, di Indonesia justru memodifikasinya menjadi jenis gembel, angker, kolot atau Vespa berkarat dan kesannya jorok atau kotor. Pasti Anda pernah melihat segerombolan motor Vespa dengan gaya urakan yang terkesan tidak diurus oleh penggunanya. Itu adalah komunitas Vespa gembel yang memang sengaja mendesain tunggangannya seperti itu adanya. Komunitas ini sudah tersebar luas di Jakarta dan sekitarnya dan terbagi dalam berbagai kelompok. Namun meskipun berkelompok, visi mereka tetaplah sama, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Komunitas Vespa gembel biasanya memodifikasi motornya dengan berbagai macam gaya, ada yang klasik, sasis, sespan, chopper, dan berbagai macam aliran modifikasi Vespa telah dilakoni. Tunggangan sengaja dibikin hancur dan urakan, bak tong sampah berjalan mulai dari CD, kaleng susu, dedaunan, bahkan kepala kambing menghiasi motor Vespa komunitas ini. Anehnya lagi, tak ada istilah malu bagi komunitas ini. Aliran gembel ini hadir di Indonesia sekitar awal tahun 2000-an. Di tahun-tahun tersebut, Vespa gembel belum dimodifikasi. Misalnya saja long ride, chopper, trickle, atau jenis Vespa gasruk. Melainkan hanya penerapan beberapa barang yang mereka miliki dengan sejarah yang panjang, seperti pemasangan stiker pada bodi kendaraan, kalung rantai, bendera, ataupun souvenir lainnya. Jadi cukup susah juga bukan mendapatkan nama Vespa gembel pada tahun-tahun tersebut. Penamaan Vespa gembel itu sendiri secara sudut pandang sejarah dikarenakan mereka terlalu terlihat lusuh dan kumal secara penampilan kendaraan dan pengendaranya. Mungkin benar kata orang terdahulu, kalau sejarah itu bisa diubah, ini pun berlaku pada pergeseran makna Vespa gembel. Kalau kita lihat kembali pada sejarahnya, yaitu pengendara Vespa gembel lebih punya gaya yang terlihat apa adanya dan tidak terlihat dibuat-buat. Karena yang mereka pakai maupun perangkat yang dipasang di Vespanya memang memiliki hal-hal yang mengandung sejarah yang berkesan dan bukan hanya sekedar untuk bergaya saja. Lebih dari itu, Vespa gembel pada awalnya tetap mengemas Vespa secara utuh dari segi bodi. Namun sejarah hanya tinggal sejarah dan hanya bisa dikenang-kenang saja. Dan bagi para pelaku Vespa gembel sekarang, makna sejarah itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita amati di sekitar kita, banyak sekali penganut Vespa gembel menghancurkan bodi motornya dengan berbagai macam cara agar terlihat rusak dan lusuh. Selain itu, penerapan barang-barang pada kendaraan pun kurang memiliki makna. Mereka sekarang cenderung mengambil barang apapun di jalan dan sekiranya pantas untuk ditempelkan pada bodi kendaraan. Keberadaan para pecinta motor Vespa di Indonesia sempat disorot oleh media asing. Saat itu mereka sedang menghampiri acara festival motor Vespa yang digelar di Ciberem, Jawa Barat. Dilansir dari media Inggris Daily Mail, pada Selasa 7 Februari 2013, modifikasi unik para pecinta motor Vespa itu rupanya mencuri perhatian jurnalis asing, di mana di negara asing motor seperti itu dikenal dengan sebutan moped atau sepeda motor berpedal. Motor secara tradisional biasanya dilengkapi dengan pedal seperti sepeda. Sementara di Indonesia sendiri, Vespa dari Florence, Italia sangat populer di seluruh Nusantara karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Selain Daily Mail, para pecinta Vespa itu juga sempat disorot oleh media seperti Newsvine dan juga National Geographic. Tunggangan yang telah dimodifikasi itu dikenal dengan sebutan Extreme Vespa. Sebab
pada pesertanya menghasilkan berbagai macam kendaraan unik dan aneh dan indah yang menghiasi jalan-jalan di Indonesia. Banyak Vespa telah berubah bentuk yang nyaris tak dikenali, baik untuk membuat mereka lebih nyaman atau untuk meningkatkan estetika. Beberapa Vespa dihiasi dengan grafiti atau lukisan yang memancing perhatian pecinta Vespa lainnya. Bentuk Vespa ekstrim yang sering kita temui di jalanan Indonesia adalah jenis Vespa ekstrim gembel yang menghiasi seluruh Vespa dengan kain-kain bekas, botol-botol bekas, dan lain-lainnya. Bodi utama motor Vespa ini biasanya dibuat sendiri oleh para pengendara dengan bahan besi kotak yang dilas sedemikian rupa. Kemudian digabung dengan bambu yang diikat menggunakan karet seadanya. Kombinasi ini membentuk berbagai macam Vespa gembel seperti gubuk atau rumah berjalan yang tingginya bisa mencapai 4 meter. Berdasarkan aturan negara, tentu saja kendaraan seperti ini melanggar aturan karena ukuran yang tidak selayaknya kendaraan roda 2. Namun komunitas Vespa ekstrim gembel di Indonesia masih tetap meroda dan mengelilingi Nusantara hingga saat ini.